Di sebuah rumah, ada seorang ibu-ibu yang sedang menelpon sang suami. Ya ampun, Bapak nih gimana sih? Kok bisa-bisanya belum ngirim uang bulanan sama ibu hari ini? Maaf ya Bu, sebenarnya Bapak itu udah dipecat dari tempat kerja Bapak seminggu yang lalu. Apa? Bapak dipecat dari tempat kerja Bapak seminggu yang lalu? Kok baru ngasih tahu ibu sekarang? Bapak niatnya itu nggak mau buat ibu itu kepikiran. Makanya Bapak itu berpikir buat nyari kerja dan bisa dapat kerjaan dalam waktu dekat. Ternyata sampai seminggu ini nggak dapat Bu. Bapak nih ada-ada aja deh. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya, Bapak harus cepetan nyari kerja di perantauan. Kalau Bapak nggak kerja dan nggak ada penghasilan, terus gimana Pak menuhin kehidupan kita sehari-hari? Iya Bu, ini Bapak lagi berusaha. Halah, palingan Bapak nggak bener-bener berusaha kan? Makanya bisa nganggur sampai seminggu dan nggak dapat kerja. Bapak sengaja kan di perantauan mau leha-leha dan males nyari kerja. Astagfirullahaladzim Bu. Bapak itu nggak ngerti seperti itu. Ibu ini jangan asal ngomong dong. Alasan aja, Bapak tuh ya kalau berusaha dengan benar pasti bisa Pak nyari kerja, nggak nyampe seminggu. Terus gimana ini Pak? Bapak nggak bisa ngirim uang bulanan karena nggak kerja. Cari kerjaan di perantauan itu nggak semudah yang Ibu bilang loh ya. Bapak juga nggak tahu Bu. Mungkin untuk sementara ini Ibu ngutang-ngutang dulu ya. Bapak itu soalnya udah ngutang sama teman-teman untuk makan. Bapak nih bener-bener jadi suami nggak bertanggung jawab. Masa nyuruh istrinya ngutang sih? Ya udahlah terserah. Nyebelin banget sih bapak ini. Bisa-bisanya loh dia udah nganggur seminggu dan nggak bilang-bilang. Mana nggak bisa ngasih uang bulanan lagi. Ini aku belanja kebutuhan juga, masa disuruh ngutang? Ya sebenarnya aku bisa sih bantuin bapak nyari uang dengan jualan di sini. Tapi jujur, aku tuh nggak mau ikutan bantu kerja. Yang kepala keluarga dan wajib nafkahin kan bapak sebagai suami. Jadi ngapain aku bantu-bantuin? Udahlah kalau gitu, aku nyoba buat ngutang aja di pasar. Saat di pasar, Duh, rasanya kalau aku mau ngutang di pasar, kok nggak berani dan malu ya? Apalagi tadi aku lihat ada ibu-ibu yang mau ngutang nggak dibolehin sama penjual pasar. Manalah image aku di pasar ini kan bagus, terkenal punya banyak uang. Masa iya tiba-tiba aku ngutang? Bu Indah, lagi belanja juga toh di pasar? Bu Yanti, iya nih Bu. Cuma saya lagi lihat-lihat dulu. Kalau Bu Yanti sendiri udah selesai kah belanjanya di pasar? Alhamdulillah sudah Bu, ini saya mau pulang. Dan saya sekalian gitu belanjanya banyak. Soalnya saya nggak biasa belanja sedikit, biar sekalian gitu deh. Iya sih Bu Yanti, bener banget. Males kalau mau bolak-balik. Asli tuh Bu Indah. Bu Indah, Ibu barusan banget kah datang ke pasar? Kok belum belanja apa-apa? Iya Bu, saya barusan banget datang ke pasar. Karena di rumah tadi ada urusan sebentar. Oh alah, pantesan. Bu, cobain deh beli ayam di pedagang sebelah sana. Dijamin seger dan juga gede-gede. Beneran puas Bu kalau beli ayam di sana. Wah, iya kah Bu? Iya Bu, bener. Apalagi harganya murah. Ya, walaupun gak murah-murah banget sih. Wih, mantap. Kalau gitu nanti saya bakal langsung beli itu daging ayamnya. Iya Bu, beli aja. Kalau gitu saya pulang duluan ya Bu. Soalnya abis ini saya mau langsung masak. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Duh, aku kok jadi nambah gak berani ya mau ngutang. Apa aku ngutil aja kali ya secara diem-diem? Biar aku gak perlu ngutang ataupun bayar. Tapi kalau ketahuan gimana? Bodoh ah. Bakal aku lakuin. Soalnya aku udah gak ada pilihan lain daripada ngutang. Bu Indah pun lalu menghampiri penjual ayam yang diberitahu oleh Bu Yanti tadi. Permisi Pak, saya mau beli ayamnya dong. Tapi saya mau pilih-pilih dulu, boleh kan? Ya Bu, silakan Bu, dipilih-pilih dulu. Ya ampun, tiba-tiba banget ada banyak para pembeli ya. Ibu-ibu yang lain mohon jangan gaduh ya. Satu-satu kalau yang mau bayar. Wah, pas banget nih, banyak ibu-ibu rame mau bayar. Kalau gitu, ini beberapa ayamnya langsung aku masukin ke resek deh. Wih, ini ayam-ayamnya beneran seger dan gemuk-gemuk loh. Ini kalau aku cuma masukin satu, kayaknya rugi dan kurang gak sih? Ya udah deh, aku masukin yang banyak aja. Nah, udah nih, langsung aja aku kabur.
sebelum itu penjualnya sadar kalau aku udah ngutil dan gak bayar. Alhamdulillah akhirnya semua ibu-ibu yang rame tadi udah selesai beli dan juga bayar deh. Oh iya, ngomong-ngomong tadi ada ibu-ibu yang lagi milih-milih deh. Itu ibu-ibu kemana ya? Apakah dia itu gak jadi beli akibat keramaian? Udahlah biarin aja. Tapi kok ini dagangan ayamku kayak ada yang hilang gitu sih. Karena tadi itu aku inget banget jumlah daging ayam yang dibeli sama ibu-ibu yang rame-rame tadi itu. Waduh, jangan-jangan ibu yang pertama itu milih-milih udah ngambil tapi nggak bayar. Makanya jualan ayamku itu kayak ada yang hilang. Astagfirullahaladzim. Tapi aku itu nggak boleh asal nuduh. Siapa tahu kan aku itu salah ngitung jumlah jualan ayamku. Di tempat jualan lain di pasar, Dibeli. Semua bumbu masakan ada di sini loh. Ada bawang putih, ada bawang merah, cabai, dan juga yang lain-lain. Bu Indah, sini Bu, belanja dulu di tempat jualan saya. Iya ya Bu Dini. Tapi boleh nggak ini saya pilih-pilih dulu? Soalnya Bu, pas itu saya belanja di sini, saya kedapatan beli bawang putih yang ada busuknya. Duh ya ampun, saya benar-benar minta maaf ya Bu. Saya nggak tahu kalau bawang putih sama bawang merah yang Ibu beli itu sudah ada yang busuk. Iya Bu, nggak apa-apa. Lagian yang busuk itu cuman beberapa biji doang, jadi aman. Kalau gitu ini saya pilih-pilih dulu ya Bu, yang paling bagus. Biar nanti saya beli nggak ada yang busuk lagi. Iya ya Bu Indah, silakan dipilih-pilih yang bagus-bagus. Siap Bu. Duh ya ampun, ini kalau aku cuma beli di sini, mana bisa aku ngutilin jualan punya Bu Dini. Ayo dong datang pembeli lain. Nah akhirnya ada yang beli, mana dua ibu-ibu lagi. Pas banget. Kalau gitu langsung aja deh, aku masukin bawang putih, bawang merah, dan juga cabai ke dalam kresek aku. Nah, udah nih, waktunya aku kabur sebelum Bu Dini sadar. Mumpung dia lagi ngelayanin dua ibu-ibu itu. Alhamdulillah, dua ibu-ibu tadi beli jualanku lumayan banyak. Dan aku baru ingat, tadi kan ada Bu Indah ya yang lagi milih-milih jualanku. Kok sekarang gak ada? Itu orang pergi apa ya? Waduh, apa jangan-jangan Bu Indah bete ya? Gara-gara aku terlalu fokus sama dua ibu-ibu yang beli tadi. Duh, aku jadi merasa bersalah deh. Tapi ya seharusnya kalau Bu Indah itu ndak jadi beli dan mau pergi, bilang dulu kek, ini loh tiba-tiba ngilang. Dan ini bawang putih sama bawang merah dan cabekku kok berkurang banyak ya. Perasaan tadi dua ibu-ibu yang ngebeli itu bukan beli cabe, bawang merah ataupun bawang putih. Jangan-jangan, duh astagfirullah, cukup. Aku ndak boleh berpikiran negatif sedikit pun. Nanti malah jatuhnya fitnah, kan ndak baik. sementara itu Bu Indah pun berkeliling pasar untuk mengikuti semua jualan milik pedagang. Setelah ia langsung pulang dengan gembira. Akhirnya bisa sampai rumah juga. Ampun, aku benar-benar gak nyangka deh bisa bawa belanjaan sebanyak ini tanpa perlu ngutang ataupun bayar. Hahaha, cuma perlu ngutil doang dengan diem-diem ketika penjualnya lagi rame pembeli. Seneng banget deh rasanya. Untuk seterusnya aku bakal ngutil aja terus kali ya di pasar. Ini bapak ngapain sih nelpon-nelpon segala? Tadi pagi kan udah teleponan. Halo, assalamualaikum. Ada apa sih Pak? Tadi pagi loh barusan teleponan. Ngapain nelpon lagi? Waalaikumsalam ya Bu. Bapak tahu kita itu udah teleponan tadi. Cuma bapak nelpon lagi tuh karena mau ngasih tahu berita bahagia Bu. Wah, berita bahagia apa tuh Pak? Jangan-jangan bapak dapat uang 500 juta ya? Bukan itu Bu, nggak mungkin lah bapak itu tiba-tiba dapat uang 500 juta. Ibu ini aneh-aneh aja. Jadi bapak tuh keterima kerja Bu, barusan aja Bu. Bapak itu seneng banget, apalagi pekerjaannya itu gajinya lumayan besar loh. Jadi mulai bulan depan bapak itu bakal bisa gajian lagi dan ngasih ibu itu uang bulanan lagi lah. Wah, syukurlah kalau gitu. Ibu seneng banget dengernya. Iya Pak, tapi ngomong-ngomong, itu nggak bisa kah di tempat kerja bapak untuk ngambil uang gajinya dulu sebelum gajian? Bisa sih Bu, cuman minimal harus kerja dulu setahun. Sedangkan bapak itu kan baru aja keterima kerja hari ini. Yah, jadi gitu. Ya udahlah. Iya Bu, tapi tenang aja ya. Setelah bapak gajian, bapak itu bakal kirimin uang bulanan yang banyak untuk sekalian ibu bayar hutang. Ibu jadinya ngutang kan buat memenuhi kebutuhan hidup. Ya iyalah Pak. Kalau ibu nggak ngutang, ibu menuhin kebutuhan dari mana lagi coba? Orang bapak aja nggak menuhin uang bulanan ibu. Iya sih.
Jangan khawatir ya, setelah Bapak itu gajian, Bapak itu bakal langsung kirim uang yang banyak untuk Ibu. Yaudah kalau gitu Bapak matiin dulu ya teleponnya. Mau langsung kerja di hari pertama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mantap nih. Kalau aku bisa dapat uang bulanan lagi dari Bapak, terus uangnya bisa aku pakai atau aku tabung. Karena masalah belanja di pasar mah bisa ngutil. Hahaha. Dari situ Ibu Indah pun malah ketagihan ngutil di pasar. Ya ampun, Bu Dini, kok jualannya makin hari makin sedikit sih? Iya nih Bu, soalnya udah sebulan ini saya ndak balik modal. Kok bisa gitu Bu Dini? Saya juga ndak tahu Bu, beberapa jualan saya tuh sering banget berkurang. Bukan karena dijual, tapi karena kayak ada yang ngambil gitu. Dan itu tuh ya Bu, selalu terjadi ketika Bu Indah habis lihat-lihat jualan saya. Maksud Ibu apa yang ngomong kayak begitu? Bu Dini nuduh saya gitu, yang udah ngambilin jualan Ibu Dini selama ini. Saya ndak nuduh Bu, cuma cerita apa yang saya alamin doang. Lagian ya selama ini Bu Indah tuh mencurigakan banget. Datang ke tempat jualan saya cuma lihat-lihat doang. Giliran pembeli di tempat jualan saya rame, Bu Indah tiba-tiba ngilang. Bu, asal Ibu tahu ya, saya itu ngilang karena saya nggak jadi beli, bukan karena saya ngambilin jualan Ibu. Tapi Bu, masalahnya jualan saya hilang itu ketika Ibu pergi dan nggak jadi beli di sini. Iya kan bisa aja Bu, di saat yang bersamaan ada ibu-ibu lain gitu yang ngambil. Saya nggak mungkin lah Bu melakukan hal seperti itu. Saya nggak nyangka deh sama Bu Dini yang selama ini baik tapi bisa-bisanya nuduh saya. Mulai sekarang saya nggak akan pernah ya belanja di sini lagi. Ya sudah malah bagus. Soalnya loh selama sebulan ini Ibu juga nggak pernah kan belanja di sini. Cuma lihat-lihat doang. Ya karena jualan Ibu tuh makin hari makin buruk kualitasnya. Yalah kalau gitu saya mau belanja di tempat jualan pedagang lain. Permisi. Walaupun sudah dicurigai oleh beberapa pedagang, Bu Indah pun tetap nekat mengutil ketika rame para pembeli. Duh gawat nih, beberapa pedagang udah mulai curiga sama aku. Padahal kan aku udah ngutil secara diam-diam. Apalagi ketika rame pembeli doang. Tapi mereka masih aja bisa curiga sama aku. Kalau gitu besok pas aku ngutil di pasar harus lebih hati-hati nih. Dan untung aja hari ini aku berhasil ngutil di pasar kayak biasanya. Bisa dapat belanjaan. Hahaha. Oh iya, kalau nggak salah kan hari ini pas sebulan ya Bapak kerja dari yang pas itu terakhir nelpon aku. Seharusnya Bapak udah TF nih. Tapi kok belum ada transferan masuk ya? Apa aku perlu telepon Bapak supaya langsung TF aku? Ya udahlah aku telepon aja. Ayo dong Pak, angkat teleponnya. Duh, ini Bapak kok nggak ngangkat-ngangkat telepon dari aku sih? Jangan-jangan mentang-mentang udah gajian Bapak lupa lagi mau TF aku. Dan Bapak sengaja mau ngilang. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anton. Ada apa Pak Anton? Kok tumben banget bertamu ke rumah saya? Ini loh Bu Indah, saya itu mau ngasih tahu kiriman uang dari suaminya Bu Indah. Tadi pagi saya itu ditelepon dan dimintai tolong karena katanya rekening Bu Indah itu nggak bisa ditransfer lagi. Telepon Bu Indah pun tadi pagi nggak aktif. Duh ya ampun, saya baru ingat kalau rekening saya itu udah habis masa aktifnya. Dan tadi pagi nomor telepon saya juga nggak aktif karena saya masih ke pasar. Makasih banget loh Pak Anton udah mau repot-repot dimintain tolong dan juga nganterin uang kiriman dari suami saya. Iya Bu, sama-sama. Oh iya, suami Ibu juga nitip salam. Katanya kalau jam segini mungkin Pak Anton nggak bisa ditelepon karena masih sibuk kerja. Pantesan aja barusan saya telepon suami saya nggak diangkat-angkat. Betul banget Bu, ini silakan uang kirimannya. Suami Ibu ini diambil ya. Wah iya Pak, sekali lagi makasih loh. Iya Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ini cuma mau nganterin uang kiriman suami Ibu aja soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Anton. Seneng banget deh. Ternyata Bapak nggak lupa untuk TF aku. Mana ini banyak banget lagi. Tapi ini uangnya mending aku tabung aja nggak sih? Soalnya kan untuk masalah beli apa-apa aku bisa ngutil. Sehabis mendapat kiriman uang dari suaminya, bukannya berhenti mengutil, Bu Indah malah terus-terusan mengutil. Bu Yanti kenal gak sih sama ibu-ibu yang suka lihat-lihat jualan tapi gak beli? Waduh, ibu-ibu mana tuh Pak? Saya nggak tahu. Emang ciri-cirinya gimana? Gimana ya Bu, saya itu gak terlalu paham sama ciri-cirinya. Pas banget Bu, itu ibu-ibunya datang ke sini. Oh alah, itu mah Bu Indah namanya.
Wah, lagi pada ngomongin saya kah ini? Enggak kok Bu. Yang bener nih. Tapi ya udahlah kalau gitu. Saya mau lihat daging ayamnya dulu ya, Pak. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Bu, silahkan. Wah, Bu Yanti jadinya suka beli daging ayam di sini ya? Saya cuma suka lihat-lihat aja sih, Bu. Waduh, bisa gitu. Oh iya Pak Danu, ini saya mau beli daging ayamnya 2 kilo ya. Nih uangnya. Waduh, ini lama-lama kok banyak juga ya pembelinya di sini. Betul Bu. Oh iya, ini Bu daging ayamnya. Wah, pas banget nih lagi rame pembeli. Apalagi Bu Yanti lagi bayar ayam sama Pak Danu. Kalau gitu langsung aku masukin daging ayamnya deh ke kresek yang aku bawa. Duh, pakai acara nggak muat lagi. Harus aku paksa-paksa nih supaya muat. Nah, akhirnya. Udahlah kalau gitu langsung pergi sebelum ada yang sadar kalau aku udah ngutil daging ayam di sini. Wah, akhirnya sepi lagi ini dagangan Bapak. Loh, Bu Indah tadi kemana ya Pak? Perasaan lagi milih-milih daging ayam punya Pak Danu. Nah itu dia Bu, udah sebulan ini loh Bu Indah itu suka banget lihat ada daging ayam di tempat saya. Tiba-tiba suka ngilang dan anehnya beberapa daging saya itu juga ikut hilang. Duh, jangan-jangan Bu Indah ngutilin daging ayam jualan Pak Danu lagi. Kayaknya sih iya, tapi saya itu nggak mau seuzon deh, ataupun asal nuduh dulu. Makanya saya itu mau cari tahu dan nanya-nanya tentang Ibu Indah itu sama Bu Yanti. Walah, jadi begitu toh Pak. Tapi jujur loh, saya nggak tahu kalau Bu Indah tuh orangnya suka begitu. Suka lihat-lihat jualan, tiba-tiba ngilang. Sementara itu, Syukurlah tadi Bu Yanti dan juga penjual ayamnya nggak tahu kalau aku udah ngutil daging ayam di situ. Tadi sih pakai acara nggak muat, bikin ribet aja. Tapi untung aja bisa berhasil muat. Enaknya abis ini ngutil jualan siapa lagi ya? tiba-tiba Bu Indah dihampiri oleh Bu Dini. Bu Indah, ternyata bener ya. Selama ini Bu Indah suka ngutil di tempat jualan-jualan orang. Jangan-jangan kemarin-kemarin Bu Indah suka ngutil juga ya di tempat jualan saya. Bu Dini ini apa-apaan sih? Datang-datang nuduh-nuduh. Saya tuh nggak pernah ngutil ya di tempat jualan orang, apalagi di tempat jualan Bu Dini. Halah, Bu Indah ndak usah ngelak lagi deh. Saya tadi loh ngelihat secara langsung ketika Bu Indah lagi ngutil daging ayam. Sebenarnya pengen langsung saya teriakin sih, cuma tadi kebetulan di tempat jualan saya lagi rame, makanya ndak sempet. Kok bisa sih pas aku ngutil ayam dilihat sama Bu Dini? Loh, kok diem aja? Berarti bener dong kalau selama ini Bu Indah suka ngutil di pasar ketika lagi rame. Kalau iya emangnya kenapa, ha? Gak suka, gak terima? Bilang aja kali kalau Bu Dini juga kepengen. Astagfirullahaladzim, saya tuh ndak pernah ya kepikiran mau ngutil. Bisa-bisanya loh Ibu Indah ngomong kayak begitu. Bu, tahu ndak yang Ibu lakukan itu namanya sudah mencuri. Ibu harus bertanggung jawab. Bu, ngutil sama mencuri itu beda ya. Jadi nggak usah asal ngomong. Udah minggir-minggir, saya mau pergi. Tunggu Bu. Duh ya ampun, ini kalau dibiarin Bu Indah bakal ngutil terus-terusan di pasar ini. Apa perlu ya aku laporin ke polisi biar ditangkap? Tapi aku ndak punya bukti. Tadi aja aku ndak sempat ngevideoin. Di jalan depan rel kereta api, Duh, sial banget sih hari ini. Bisa-bisanya loh, tadi pas aku ngutil daging ayam dilihat sama Bu Dini. Duh, semoga aja nggak dilaporin deh ke polisi. Tapi kan kalau mau ngelaporin ke polisi harus punya bukti yang jelas. Sedangkan Bu Dini tadi cuma ngeliat doang. Kalau gitu mah aku masih termasuk aman gak sih? Duh, pakai acar kepleset lagi di rel kereta. Aduh, kok kakiku nggak bisa digerakin? Astagfirullah, mana keretanya mau lewat lagi? Tidak, kakiku ketabrak kereta. Sakit, tolong. Astagfirullahaladzim Bu Indah, kenapa? Pak, tolongin saya. Kaki saya ketabrak Pak sama kereta, sakit banget. Ya ampun Bu, parah banget. Kalau gitu sebentar ya, saya telepon mobil ambulan dulu. Soalnya nggak mungkin ngebawa ibu itu pakai motor. Ayo Pak, cepetan. Saya udah nggak sanggup, rasanya sakit banget. Iya Bu, tapi gimana nih? Sopir ambulannya susah banget untuk ditelepon. Aduh. Bapak sih, makanya yang bener dong kalau nelpon supir ambulannya. Ini udah bener Bu. Nah alhamdulillah akhirnya ini diangkat juga sama sopir ambulannya. Bu Indah pun dibawa ke rumah sakit namun kakinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ia pun harus hidup tanpa kaki seumur hidupnya.